Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi di ngobrol-ngobrol positif bareng gua. Masih ya ini special moment lah ya, special session. Jadi emang khusus buat khusus bareng Bumil. Nah, sama Bumil ini mungkin periodenya 3 kali pertemuan lagi. Ya mudah-mudahan karena udah masuk ke 30, udah 37an ini jalan Udah 37 mau ke 38. Ya mudah-mudahan ya dilancarkan, balik lagi doanya, mudah-mudahan ya normal lah, sehat ya. Itu jadi seperti biasa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolin bisa ada hal yang bisa diambil, apapun bentuknya itu, ya mungkin bisa menginspirasi juga, karena kita pun sama sedang belajar, terus belajar juga ke arah bagaimana sih ke arah perbaikan terus ya. Sambil kita belajar, sambil kita praktek dari apa yang kita pelajarin, sambil kita juga coba sharing, coba berbagi, kayak gitu. Jadi di kali ini tentang ekspektasi, karena ekspektasi atau harapan yang setiap kita, ya banyak mungkin di luaran sana juga pernah mengalami hal itu, dimana pada saat kita punya ekspektasi, kita berharap, dekat banget dengan kecewa. Apalagi kalau kita misalkan emang berharapnya kepada makhluk gitu, pada apapun bentuknya itu selain daripada Allah tadi, nah, ini pasti dekat banget sama kecewa. Gak cuma dengan orang kita berharap, mungkin dengan benda, entahkah kita punya motor, mobil, karena kita nggak sengaja naruh harapan ke benda itu, ya kan, ke komputer, ke handphone, terlebih lagi kita punya harapan ke manusianya tadi. Yang gak usah kan teman, gak usah kan sahabat, keluarga, bahkan ke orang tua sendiri pun kita kadang berekspektasi, kita punya harapan ke adik kita, ke kakak kita punya harapan yang akhirnya buat kita kecewa. Karena ketika kita berharap itu harapan itu adalah bentuk dari keinginan kita, inginnya kita yang kayak gitu. Misalnya kita berharap pada keadaan jalan yang lancar, kita berharap keinginan kita jalanan lancar, cuma deket sama kecewa kalau keadaannya nyatanya nanti jalan itu nggak sesuai sama apa yang kita inginkan tadi. Seperti halnya dengan kita punya orang tua, punya adik, saudara, keluarga. Kalau kita berharap misalkan kita pengen adik kita itu sesuai dengan keinginan kita, tapi nyatanya nggak sesuai, itu pun kita akan menuai kecewa. Jadi ya memang agak riskan masalah harapan ini. Sementara memang kita perlu yang namanya harapan tadi, tapi bagaimana sih cara kita menyikapi harapan itu sehingga kita tuh nggak terlalu setiap saat kecewa gitu. Artinya ada halnya kan, dan pun kita sedang banyak banget belajar ke arah sana, karena memang nggak kalau kita menaruh harapan yang akhirnya nggak sesuai dengan keinginan tadi, udah jelas banget kecewa. Bahkan dari dulu kayaknya tahu, dari dulu kadang pernah lah dengar ya, tapi ya kadang-kadang di perjalanan itu masih suka ke bawah gitu, nggak sengaja, mungkin karena sudah kebiasaan dulu kali ya. Jadi kadang-kadang refleks naruh harapan gitu, entah ke siapapun, entah ke kita yang berkeluarga sekarang, ke suami, ke istri, ke anak, entah ke kita yang belum punya
belum berumah tangga gitu, mungkin ke orang tua, ke adik, ke kakak, ke guru, atau kita yang guru tadi ke murid mungkin. Jadi yang nggak sengaja kita benar-benar spontan aja gitu, tiba-tiba naruh harapan aja gitu, yang mana ketika nggak sesuai gitu, tadi nggak sesuai dengan keinginan kita jadi kecewa sama orang, kecewa sama pasangan kita, kecewa sama pemimpin kita misalkan sekarang, karena tadi harapan kita taruhnya salah, naruhnya ke makhluk tadi, ke manusia. Nah, kalau berbicara tentang harapan, ekspektasi, mungkin sebelum nanti kita coba kupas dikit-dikit, ya mungkin Uti kan punya pengalaman, dan pada saat mengalami hal itu apa yang dirasain, kemudian akhirnya nyikapinya kayak gimana. Harapan Ya kalau misalkan apa ya, sehari-hari itu kadang ya pasti ada aja lah ya, karena mungkin secara nggak sadar kali kita tuh berharap kayak gitu. Dan apa, setiap misalkan setiap sholat kita mintanya ke Allah kayak gitu. Tapi nggak sadar tuh ada yang ngarepnya ke manusia kayak gitu. Walaupun mungkin nggak kesebut gitu ya, maksudnya tuh nggak secara langsung kayak gitu, tapi kadang di dalam hati tuh ada harapan, berharap. Kalau misalkan ini, misalkan itu tadi kan kita mintanya tuh ke Allah nih misalkan, tapi ada nih keinginan coba minta ke orang tua misalkan kayak gitu. Nah tapi nggak dilakuin kayak itu kan. Ya antara apa ya setengah-setengah gitu. Takutnya kan kita kan udah belajar mintanya itu ke Allah kan. Takutnya mintanya ke Allah malah nyarinya ke manusia kayak gitu. Tapi jadi masih apa ya, kayak gimana sih, masih setengah-setengah sih. Walaupun maksudnya itu ya ada mungkin pikiran minta ke manusia kayak gitu, tapi direndam lagi kayak gitu. Banyak kepikiran sih, banyak mikirnya kayak gitu kan. Sering juga kita tuh dibilangin jangan terlalu mikirin masalah perut. Ya kan ya, tapi kan dengan kondisi sekarang tuh ya nggak jauh-jauh dari situ. Artinya itu balik lagi ke masalah kebutuhan. Ya nggak tahu sih maksudnya apa kitanya yang belum bisa ngatur kayak itu kan. Kalau misalkan masalah kebutuhan kan ya, kalau dikaitin ke tadi harap tadi, kalau tadi dikaitin dengan doanya minta sama Allah lewat doa, mah ada pikiran buat minta sama keluarga gitu ya. Ya. Nah itu artinya ya emang bukan setengah-setengah, kita mah belum yakin. Kadang-kadang ada kalimat apa namanya, menghina Allah itu nggak perlu kita dengan nginjek-nginjek Al-Quran. Cukup kita ragu aja dalam hati itu udah menghina. Nah kalimat itu terlepas dari benar apa salah itu kalimat, tapi emang masuk akal. Artinya di mana sih yakinnya kita sama Allah? Kalau pada saat yang misalkan sekarang kita mengalami hal yang agak rumit, agak sulit, terus kita tadi kata Uti berdoa sama Allah tadi, cuma masih ada pikiran atau perasaan yang mengarahkan kita untuk ke keluarga atau ke yang lain, ke manusia gitu kan.
dengan harapan tadi ya mungkin lewat orang keluarga tadi bisa dapat solusi gitu. Padahal tadinya minta sama Allah tadi kan. Itu yang salah. Artinya ada ragu sama Allah kan. Artinya ketika kita sudah meminta, kita pun diwajibkan untuk gerak. Tapi geraknya bukan yang begitu ikhtiar. Kita dengan misalkan keluar jalan atau mendoa, atau misalkan kita ya sekarang yang kita lakukan, kita sedang ya mungkin bisa dibilang ada marketingnya kan gitu. Kita bisa juga jadi marketing untuk sekarang yang bisa kita lakukan secara freelance. Kita iklan atau jualan untuk usahanya, menjemput yang tadi. Karena nggak mungkin ketika kita minta sesuatu sama Allah itu tiba-tiba ujuk-ujuk langsung datang. Ada perantara. Perantara ini yang harus kita pahami bahwa rezeki itu melalui perantara dari tangan ke tangan, melalui tangan-tangan manusia. Artinya bagaimana cara kita menjemputnya? Cuma dengan ikhtiar, tanpa berharap atau meminta ke makhluk, ke manusia gitu. Usaha mah usaha aja kan, kita udah minta. Usaha kita ini adalah bentuk ikhtiar untuk kita nyambut apa yang sudah kita minta. Yang ini yang kadang-kadang nggak sinkron tadi. Kita mintanya apa, usaha kitanya apa. Ya, kita minta rezeki misalnya, tapi kita diem aja. Enggak kayak gitu. Artinya sinkronkan antara yang kita minta, tetap berharapnya sama Allah. Usaha kita jangan berharap sama usaha, ya kan? Masih ini juga ya, walaupun udah usaha. Iya, kadang-kadang kan kita gini nah, kita berusaha kan, kadang-kadang ada yang kita menggantungkan apa yang jadi harapan kita taruh harapan di usaha kita tadi. Ya kan? Padahal kalau menurut Allah ya enggak cuma dengan usaha itu kok gitu. Ya, bukan karena itu. Ada yang pernah bang cerita dulu kan, ya dapat cerita ya wallahu alam lah benar salahnya, karena samar-samar juga, cuma ceritanya yang dapat dari Ustaz Yusuf Mansur juga ceritanya. Ada orang tua yang pengen anaknya kuliah gitu kan, dia berdoa sama Allah untuk dapat rezeki untuk anaknya kuliah. Ikhtiarnya adalah dengan jual motor, tapi karena ikhtiarnya sudah benar, cuma mungkin ada perasaan yang ditaruh di motor tadi. Ada harapan kalau motor ini laku dengan harga sekian bisa kuliah, ya kan? Bisa kuliah. Padahal itu motor nggak dijual sekalipun, kalau Allah mau jawab bisa aja kuliah. Tapi akhirnya dia jalan ke dealer dengan harga misalkan di awal itu kalau nggak salah dia minta 5 juta kan. Tapi dealer yang pertama nggak bisa, mintanya 2,5. Mau cari coba yang lain sampai di siang nggak ketemu, dan akhirnya sorenya mungkin kalau nggak salah cerita itu dia singgah di musola atau masjid, sholat lah, ngadu lagi, minta lagi sama Allah. Keluar dari masjid motornya hilang. Ya motornya hilang. Ya Allah pengen, ya kalau secara cerita itu Allah pengen ya udah jangan sampai ini motor merusak dari hatinya tadi. Kalau udah dia udah minta sama Allah, udah berharap sama Allah, udah sekalian aja motor hilang, jangan sampai geser harapan. Dan yang terjadi ketika dia sampai di rumah, dia bilang apa adanya, karena udah takut aja ngebilangin kayak gitu kan. Sampein ke rumah kalau motornya hilang, udah disampein sama dia, ya nggak lama ada entah adeknya entah kakaknya datang ke rumah itu ngomong pengen biayain kuliah anaknya. Ini kalau kita ambil benang merahnya, kalau Allah mau bukan karena motor itu, bukan dengan motor itu lantas dia bisa kuliah. Kan tadi mintanya sama Allah, ya kan? Artinya nggak itu usaha. Ya cuma ya usahanya tadi itu keharapnya, gimana nih kalau motor nggak laku, gimana nih motor cuma ditawarin segini, ya kan? Artinya udah mulai belok ke sana. Padahal kalau misalnya udah kita ikhtiar mah benar, udah ikhtiar. Ketika misalkan
ditawar tadi 2,5 juta, siap nggak kita? Oh Allah mungkin udah ngasihin 2,5. Ya udah ambil kalau emang mau dijual, kalau enggak ya dengan usaha yang lain pun masih banyak syaratnya, ikhtiarnya. Syarat pantas nggak sih, benar serius nggak sih kita tadi pengen ngejemput rezeki yang kita pinta tadi. Nah itu ya, kadang-kadang kita juga nggak sadar dari usaha kita, waduh kalau barang ini nggak laku gimana nanti, nggak bisa makan. Kalau gue nggak gajian hari ini gimana nih, waduh. Nah kan gitu, kadang-kadang kita naruh harapannya ke sana secara nggak sadar. Waduh ada duit tinggal 1 juta lagi nih, gimana bulan ini. Gitu. Kan kalau dikaitkan dengan kebutuhan, emang duit itu lu nggak punya duit sekalipun kalau kebutuhan mah, ya kan? Lu punya banyak duit sekalipun kalau enggak, kata Allah enggak, kan gitu. Banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak bisa nikmatin, kan? Ya kata Allah, bukan karena duit lu bisa senang, bukan karena duit kalau lu bisa jadi tenang, bahagia, kumpul sama keluarga, bukan karena duit ya. Allah ilah, percuma dong gitu. Artinya jangan sampai tadi kita punya harapan kita taruh di tempat-tempat yang salah. Karena tempat yang paling benar adalah kita sandarkan harapan kita kepada Allah tadi, total, bulat ya, jangan setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah, kita tidak akan pernah membuktikan kebesarannya Allah tadi. Diuji sih keyakinan kita itu secara umum yang mungkin banyak dipahami, ketika berbicara tentang harapan atau berharap itu ya lebih ke pasangan, berharap sama orang manusia gitu kan. Berharap dia jadi orang baik lah, berharap dia jadi yang setia lah, berharap dia nggak selingkuh lah misalnya gitu kan. Atau misalkan kita ke anak, berharap dia bisa sukses lah, berharap dia dapat ranking 1 lah, berharap dia berkelakuan baik lah, berharap dia jadi orang lah dan segala macam. Hanya seputaran itu. Atau misalkan kita tadi ke keluarga mau pinjam duit, berharap dia ngasih lah, gitu. Jadi ada harapan-harapan yang secara umumnya seperti itu. Cuma padahal ke benda sekalipun, ke bentuknya usaha sekalipun, kita nggak bisa berharap ke sana, ya. Kita berharap misalkan ke motor, kita berharap motor ini sehat, bagus dan segala macam. Toh kalau misalkan bensinnya habis, jadi rusak, olinya jarang kita ganti, jadi rusak, itu kan di luar dari harapan kita juga. Dan akhirnya ya tiba-tiba misalkan motor tadinya pengen jalan lancar, ketusuk paku, motor jadi bolong kempes. Ya, banyak hal-hal yang nyangkut tentang harapan itu. Cuma kadang-kadang kita yang tadi nggak sadar kalau nempatin harapan itu ke tempat yang salah. Padahal tempat berharap cuma satu. Cara nggak sadar. Iya. Karena kita tuh udah kebiasaan dari dulu, terus di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, pertemanan. Tapi tidak salah berharap. Kalau konteksnya ke arah yang positif nggak salah. Harapnya itu adalah apa ya, kalau bahasanya itu nilai hidup kita untuk bisa semangat dalam menjalani kehidupan, berjuang, karena ada harapan tadi. Cuma yang salah tadi adalah menggantungkan hasilnya dengan harapan itu. Karena kalau kata orang tuh ya, orang tuh bisa hidup karena ada harapan. Harapan apa? Harapan jadi lebih baik, sehingga dia terus belajar. Kalau ke arah sana, yang namanya hidup berarti punya harapan. Tapi jangan salah berharap. Bukan salah berharap. Kalau konteks tadi adalah harapan, kita berharap suatu sesuai keinginan kita, kan artinya kan hasil itu. Hasil. Berharap dengan ekspektasi sama. Nah, salah.
sama dah. Maksudnya kalau antara sama mah ya sama aja, ekspektasi harapan gitu kan, Sama ya, itu. sama. Cuma akhirnya aja, maksudnya hasil akhirnya itu yang nggak bisa kita gantungkan sama ekspektasi dan harapan tadi. Tapi kita boleh berharap, tapi Boleh. nggak boleh terlalu berlebihan ke hasilnya kayak gitu. Iya, untuk hasilnya itu yang kita nggak boleh berharap tuh. Oh, Berharap mah boleh dalam bentuk apapun, berharap tuh artinya ya kayak bahan bakar hidup kita aja. Dengan adanya harapan itu kita terus bertahan, berjuang, kerja keras, ya kan, harapan ada semangat. untuk hari esok lebih baik kan gitu. Makanya jadi ya itu kata orang itu, kalau misalkan udah nggak ada harapan dalam dalam diri, jadi dianggap udah mati gitu. Ya, tapi berharap boleh asal hasilnya kita kembalikan. Misalnya kita berharap nih, dengan kita bekerja seperti ini kita akan dapat rezeki sekian, gak apa-apa. Tapi ketika nggak dapet, kita nggak kecewa, gimana ngontrolnya? Karena katanya kan kalau misalkan kita berharap itu deket banget sama kecewa, karena kita nggak bisa kontrol akhirannya, ujungnya itu kita nggak bisa kontrol. Karena kita sudah berbicara tentang harapan, ketika hasilnya tidak sesuai, karena harapan itu adalah keinginan kita untuk sesuatu itu seperti apa kan gitu. Artinya agar sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kalau nggak sesuai, kecewa, baliknya gitu kan. Nah, akhirannya kita berharap misalkan anak kita jadi lebih baik, orang sukses, ya kan? Tapi hilangkan kenyataan di 20 tahun akan datang, atau akhirnya nanti dia jadi apa, itu lepaskan. Jadi berharaplah, tapi jangan tuntas harapan itu. Jangan sampai hasil-hasil, karena hasil itu haknya Allah mutlak. Bukan haknya kita, bukannya kita yang nentuin, kan Allah. Dan kayak kita bilang, tapi kita cuma bisa mengusahain. Dia berharap tadi. Iya, maksudnya kan kita Ikhtiar, berharap tapi bekerja. kita ada usaha. Usaha ya tetaplah usaha. Mengusahain untuk biar dapat hasilnya kayak gimana ya itu. Tapi Iya. tetap yang nentuin kan bukan. Nah, untuk hasil akhirnya lepasin. Artinya ketika kita berani untuk berharap, kita harus berani ikhlas. Ya, karena itu kalau kita bisa manage ya hal tadi, kita cuma berharap tapi hasilnya kita lepaskan, kita nggak akan kecewa. Lepasin dengan nggak dipikirin. Nggak dipikirin, tiba-tiba pada saat ada keadaan tertentu jadi keinget lagi. Apa? Gimana itu? Misalkan tadi nggak dipikirin gitu kan. Terus misalkan ada keadaan tertentu jadi ingat lagi misalnya. Kecuali kalau nggak dipikirin selamanya lupa. Gitu. Tapi dilepasin bukan ada dalam diri kita, dilepas. Artinya mau apapun keadaan nanti, kita udah nggak berharap lagi ke situ hasilnya tadi. Mau kalau misalnya kita nggak mikirin, sama aja kayak kita pengalihan kan. Kita ngalihin pikiran biar kita nggak ke situ kan. Tetap aja ada masih. Kalau kita lepaskan, tapi tetap harapan tadi kan bahan bakar yang kita untuk kerja, untuk semangat. Nah itu ikhtiarnya, jalan. Apa yang bisa kita lakukan. Nah, tetap hasil akhirnya itu yang titik beratnya tadi, sehingga kita nggak kecewa kan gitu. Karena setiap hari itu banyak keadaan-keadaan yang kita secara nggak sadar, secara nggak sengaja naruh harapan di setiap tempat yang salah tadi, yang sekaligus maksudnya include sama hasilnya yang kita harapkan juga gitu. Jadinya itulah, setiap hari kita akan dirundung kekecewaan tadi ya.
saat kita misalkan contoh ya, kita pedagang, kita jualan, kita sudah ikhtiar, kita ngerapihin tempat dagangan kita apa namanya, kita desain lah, kita renovasi dan segala macam bentuknya supaya menarik dan kayak gimana bentuk ya kan, dengan ya ada harapan dagangan kita laku, harapan dagangan kita habis laris gitu kan. Tapi ketika pada saat itu nggak terjadi apa yang kita inginkan tadi, nah itulah yang menentukan apakah kita berharap pada hal itu doang, dagangan kita doang secara bulat berharap ke sana, atau kita berharapnya ke Allah. Ya kan? Ketika dapat hasil misalkan, oh ternyata cuma laku 1, kita terima, ya? Kita syukuri itu yang kita dapat, nggak akan ada kecewa. Berarti kita berharap tetap sama Allah, dagangan kita sebagai ikhtiarnya untuk mendapatkan rezeki tadi. Maka kalau misalkan kita sudah berharap dan bergantung sama bahwa dengan jualan inilah aku akan dapat rezeki dan bisa makan hari ini, kan salah itu. Gitu. Artinya emang berdoa sama Allah, cuma secara ikhtiarnya lupa sama Allah tadi. Nah, gitu. Dan itu pun salah satu bentuk keraguan lagi, ragu sama Allah tadi. Nah, jadi itu berharap nggak boleh, tapi hasil daripada yang terjadi nantinya itu yang nggak bisa kita, maksudnya yang kita lepaskan, kembalikan lagi hasilnya sama Allah tadi. Ya kan, ranahnya kita cuma bentuknya adalah ikhtiar, berdoa, ikhtiar, doa gitu kan. Masalah hasil ya Allah, nggak ada ranah kita. Ya, karena ya tergantung Allah lah kayak gimana mau mutusin. Contohnya misalkan ada orang yang latihan berenang supaya bisa berenang, ya kan? Ada orang yang nggak berenang, nggak perlu latihan, tapi bisa berenang. Ada abang pun ya itu kecemplung jadi bisa berenang, ya, nggak perlu latihan lagi. Nanti hasil akhirnya itu berusaha mah boleh, hasil akhirnya Allah. Ya, kita latihan berenang untuk jadi bisa berenang nggak apa-apa. Toh pada akhirnya kita nggak bisa, ya mau gimana kan, Allah yang tentuin. Tapi kalau kita tuh kadang mikir udah latihan, masa iya nggak bisa? Ya, artinya kan? ya kita koreksi terus. Iya kan? Balik lagi. Ya maksudnya berharapnya itu ujungnya itu kan. Ya kan tergantung juga lah. Latihannya segimana sih? Latihannya bentuknya gimana sih? Ya kan? Terus lagi keseriusan latihannya gimana sih? Kan banyak faktor-faktor pendukung untuk ke arah sana. Kalaupun udah semua udah maksimal dan hasil akhirnya kita tetap nggak bisa berenang, udah selesai. Mau gimana? Ya. Ya kalau mau bisa-bisa aja. Intinya yang dari yang abang ilustrasiin tadi adalah lebih ke hasil itu ranahnya kita, sehingga apapun bentuk daripada harapan yang kita keluarkan, walaupun tempat-tempat tadi di tempat ikhtiar kita taruh harapan, di diri orang manusia kita tempatkan harapan, ya kan? Tetap hasil akhirnya itu ranahnya Allah. Contoh misalkan kita sebagai guru pembimbing lah, guru misalkan ngajarin, masalah nanti pinter atau enggaknya itu anak hasil akhir berarti kan terlepas kan. Kita semaksimal kita bisa mengasih tahu, ngajarin, mendidik, maksimal itu keluar kan, ajarkan sebagai bentuk dari ikhtiar kita untuk membentuk orang gitu kan. Tapi kalau nantinya ada yang Allah putuskan untuk si A tetap nakal, si A tetap nggak pintar, ya udah lepas kan. Gitu.
ya kayak gitu, boleh berharap asal jangan sama hasilnya. Hasilnya itu kasih ke Allah, hasilnya kembalikan lagi ke Allah, karena ranahnya Allah lah yang menentukan, memutuskan hasilnya seperti apa. Nah setiap putusan Allah itu adalah yang terbaik buat kita, ya kan? Ya, nggak sulit, yang penting latihan tadi. Mungkin selama ini kita sudah berharap terus, nggak bisa kita rem, tanpa sengaja, tanpa sadar sekalipun kita berharap. Cuma yang bisa kita latih adalah untuk melepas hasilnya tadi, untuk menerima setiap keadaan apapun bentuknya. Ya. Kemudian kita satu percaya bahwa keadaan apapun yang dihadirkan Allah adalah yang terbaik. Kalau sudah berbicara tentang yang terbaik, nggak cuma yang menyenangkan, tapi yang menyedihkan sekalipun adalah yang terbaik. Tinggal kita mau nerimanya atau enggak. Kalau kita mau nerima, udah, nggak ada yang namanya masalah, nggak ada yang sulit juga. Semuanya mudah, semuanya pelajaran, bukan masalah. Tapi ada, maksudnya dulu gitu pernah berharap tentang apa gitu. Misalkan kita nih anak kecil dulu tuh kayak berharap sama orang tua beliin sesuatu gitu. Atau mungkin ketika kita lagi sekolah berharap guru ini ngajarnya kayak gini, berharap misalkan nggak dikasih PR ini kan. Itu kan bentuk-bentukan harapan kan, ya keinginan kita ya, egoisme kita. Kalau sih dulu sih masih kecil ya, egoisme itu kayaknya. Dimana kalau pengen sesuatu misalkan harus ada, kalau nggak diturutin marah gitu. Ngambek katanya itu mah udah ya namanya dulu sih, mungkin belum tahu ya. Belum tahu. Terus juga dulu itu pantang dijanjiin, jadi nginget. Padahal kadang-kadang orang nggak bilang janji juga ya. Enggak, ya maksudnya itu kan cuman bilang misalkan ntar hari Minggu kita ke pasar misalkan gitu kan. Padahal belum janji juga itu ya. Ya itu kan ingat kan kitanya tuh. Nah ternyata nggak jadi. Nangis. Iya inilah ditanyain. Ditagih kayak gitu. Ya itu kan mungkin ya biasalah berharap kan itu kan. Tapi ya emang sih dulu mah beda lah kayak itu kan, namanya mungkin masih kecil. Biasa juga apa ya, sendiri mungkin ya. Sendiri jadi. Tapi sih kalau Uti ngerasa sih Uti itu jarang minta misalkan, maksudnya tuh jarang pengen minta sesuatu kayak itu kan. Tapi kalau sekalinya minta tuh harus dituruti. Jadi kayak begitu. Maksudnya jarang sih, maksudnya kita tuh punya keinginan lah misalkan kayak itu. Jarang kayak itu kan, maksudnya pengen apa tuh jarang. Tapi kalau misalkan udah punya satu keinginan ya harus ada. Harus dituruti. Padahal harusnya nggak boleh. Ya harusnya nggak kayak itu lah kayak itu kan. Tapi kan namanya mungkin pola asuh atau gimana kayak gitu kan.
kayak yang dengar Ustadz siapa YM kan dia kan ngajarin kan kalau mau minta mintanya kalau oh iya itu kan apa namanya tuh kalau asuh lah kayak itu kan ya, dari kecil itu kalau misalnya mau minta sesuatu tuh udah sholat sono minta gitu ya, minta ya, apa lagi sholat tuh kesana dulu kayak kan. Iya. Masalah nanti perantaranya lewat orang tuanya yang ngasih itu beda lagi, yang penting mintanya di situ dulu gitu ya. Ngajarinnya ya mungkin dari kayak gitu. Terus contoh juga mungkin ya, karena kan secara umum gamblang-gamblang aja. Apanya? Ya misalkan kayak orang tua misalnya minta bapak lo gitu. Kan gitu bukannya minta yuk. Enggak ada juga mungkin nih kayak misalnya kebanyakan orang yang bilang udah sholat dulu sana minta sama Allah gitu. Enggak kayak gitu kan. Itu kan yang ada kan dia minta dulu sama bapak lo, kalau enggak bapak minta udah minta sama emak lo gitu ya. Iya. Jadi gamblangin aja gitu kan di sini. Padahal kalau minta aja ke siapa kayak itu. Iya maksudnya padahal itu pun mempengaruhi akhirnya ya. Nah, kalau misalnya dari kecilnya kita didik, ya kalau ada minta apa ya udah sholat dulu sana minta sama Allah. Gitu. Minta lagi ya udah minta dulu. Ya kayak cerita ini ya si Wirda ya anak kita Yusuf Mansur gitu kan. Tiap minta dikit disuruh sholat. Minta sholat ujung-ujungnya nggak pernah minta lagi kan. Iya. Langsung aja kalau kan gitu. Itu pola benar sih. Mudah-mudahan ya, kita pun bisa menerapkan hal itu ya karena memang keren sih, memang keren juga. Nah, kayak gitu misalkan kita disuruh udah minta aja ke mama, udah minta aja ke mama misalkan. Kita minta ke bapak, minta aja ke mama. Akhirnya kita nggak minta lagi ke bapak dong. Ya kan udah pasti ke mama kan. Langsung aja ke emak kan. Nah, kayak misalkan emak nih cerita itu, saya cerita juga waktu itu kita Yusuf Mansur juga. Minta duit, ya udah ambil di dompet. Minta duit, ya udah ambil di dompet. Ya udah minta duit, ambil di dompet. Akhirnya nggak minta lagi, ngambil langsung di dompet kan. Gitu. Begitu ya benar pola ya, pola asuh tadi. Dimana yang secara nggak sadar itu jadi mendidik tadi kan. Karena kalau misalnya tadi dengan kita ya mungkin nggak sesimpel itu ya ngomongnya ya. Perlu belajar, perlu latihan. Mudah-mudahan kita juga bisa mempraktekkan itu karena itu ilmu juga, benar ilmu juga. Kalau kita bisa praktekin kita akan lihat nanti hasilnya gimana kan gitu. Mudah-mudahan bisa ini sama-sama bareng-bareng. Apalagi buat temen-temen yang di luar sana mungkin baru mau misalnya kayak kita ya baru mau dikasih titipan anak ketika lahir, ya coba kita praktekin ke arah sana. Cara mendidiknya gimana ya, mudah-mudahan akhirnya ya yang pasti sih yang anak zaman sekarang tuh kalau bisa terhindar dari gadget ya. Jangan jadi orang tua yang malas nggak mau dengar anaknya rewel sedikit kasih handphone ya. Karena berbahaya itu, benar bahaya. Nyari yang simple malah justru itu yang membahayakan. Tapi ya ujung-ujungnya kan kita sendiri yang susah kayak itu. Ya gitu kan sama kayak cerita tadi, minta duit ambil di dompet, ambil di dompet, akhirnya ke dompet kan. Udah tahu dompet kan. Ini nangis dikit handphone, nangis dikit handphone, ya udah akhirnya ke handphone, nggak peduli sama orang tuanya. Kan gitu. Ya mudah-mudahan kita pun bisa praktekin itu. Nggak cuma prakteknya itu. Ya kadang-kadang ya pasti ada aja hambatannya yang buat kita mungkin ini jadi solusi nih dengan handphone misalkan. Tapi sebisa mungkin untuk enggak. Kalaupun misalkan kita pengen ngeliatin video atau apa, carilah video-video yang bagus. Tapi enggak itu jadi konsumsi gitu. Cuma sekedar misalkan ya ada entahkah itu ngaji kan, entahkah itu lagu-lagu Islam yang buat menurut kita, entahkah itu pelajaran tentang pendidikan dan segala macam yang memang khusus buat anak-anak kecil. Tapi jangan sampai itu jadi konsumsi yang buat dia jadi ketergantungan sampai tadi lupa sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya nggak apa-apa pergi kemana, yang penting handphonenya tinggal, kan enak gitu. Ingat bang orang tua.
Ingat HP-nya. Ya itu akhirnya orang tuanya mau pergi kemana juga udah amat, yang penting ada handphone. Enggak. Nungguin orang tuanya pulang. Ya itu kalau belum pulang, kalau udah di rumah maksudnya tuh terserah mau pergi, handphonenya tinggalin. Iya. Nungguin orang tuanya pulang Buat handphonenya untuk doang. HP-nya. Iya. Bukan orang tua. Ayah pulang, HP mana? Nah gitu doang kan nggak seru. Ya mudah-mudahan saat tetap kita berharap anak kita menjadi soleh soleha baik gitu kan, berkembang dalam lingkungan yang baik, kita pun berharap kita bisa mendidiknya dengan lebih baik gitu kan. Tapi balik lagi tadi, untuk hasilnya kita lepaskan. Jangan sampai ketika kita berharap terlalu jadinya berharap, malah hasilnya kita jadi egois kan untuk hasilnya tadi kan. Gitu. Ya mudah-mudahan. Kalau misalkan ada juga yang nggak jauh lah kayak keluarga gitu kan, dari kecil ya maksudnya tuh pinter, kayak itu anak tuh pinter dari sekolah, dari TK, SD, peringkat terus sampai SMP gitu kan. Giliran di SMA udah agak jauh kan, lingkungan juga udah luas, terus lagi udah kerja, berbalik 180 derajat dari yang kecil dia dulu gimana gitu kan, pinter, terus nurut lah gimana, pokoknya bagus lah kayak gitu kan kecilnya. Ternyata pas sudah besar berubah kayak itu. Jadi kayak orang tuanya itu kan pastilah mungkin kecewa pasti kan. Dari kecil diurusin maksudnya tuh pinter kayak gitu, ya ujung-ujungnya udah besar nggak sesuai. Iya, nggak sesuai dengan keinginan tadi kayak gitu. Ya kan banyak faktor lah ya yang mempengaruhi itu kan, lingkungan kayak itu. Ya bisa jadi dari kecilnya tertekan sampai ketemu waktu bebasnya, bebas. Banyak itu kan, banyak faktor. Dari kecil nurut ya kan. Nah itu ya, itu intinya balik lagi, berharap mah boleh karena itu suatu yang penting juga, tapi untuk hasilnya nggak boleh kita paksakan dengan egoisnya kita tadi. Hasil itu ranahnya Tuhan, ranahnya kita hanya ikhtiar aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga kita pun bisa belajar ke arah sana, termasuk tadi salah satu untuk gimana sih cara ngedidik anak, itu pun jadi PR untuk kita praktek nantinya ya kan. Ya mudah-mudahan sama-sama praktek sama semuanya juga, yang lain-lain juga ya. Apapun tadi bentuk obrolan tadi yang bisa ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nggak lama-lama ya, kurang lebihnya lah kalau ada salah-salah penyampaian, kurang-kurang kalimat yang terbelat-belit masih kurang-kurang pas ya gitu ya. Ya intinya kita pun lagi belajar sambil dibagiin belajarnya gitu. Jadi intinya sama-sama nanti kita tuh sama-sama belajar. Ya sambil adalah pengalaman yang kita bagikan dari apa yang kita pelajarin juga. Yang pasti gantungan harapan kita cuma ke Allah aja, ke Tuhan kita ya, untuk hasil akhirnya karena hasil akhirnya sekali lagi bukan ranahnya kita. Boleh berharap pada bentuk apapun, manusia, benda, boleh berharap, cuma hasilnya jangan sampai keikut. Yang penting harapan, kecuali hasil boleh ke apapun bentuknya, hasilnya jangan. Hasilnya cuma taruh ke Allah aja ya. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.